Shalom kekasih Tuhan dimanapun kalian berada. Senang hari ini masih bisa berjumpa dalam acara intim dengan Allah. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan pada hari ini. Kita naikkan satu buah lagu. Ini pengakuan kita bahwa Tuhan, kami ini milik-Mu Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I'm yours, I am yours, now forever. In Your grace I surrender. You are mine, now forever. In the life, in Your wonder, I am yours. Yes, I am yours, now forever.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau beri. Sangat bersyukur Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu kepada kami. Kami mau mendengarkan Tuhan renungan pada hari ini. Kiranya Kau memberikan hikmat kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan renungan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Intim dengan Allah. Renungan kita pada hari ini, Kamis 23 Februari 2023, bertema berkat bagi orang yang hidup kudus. Saya yakin Bapak Ibu sudah membaca Imamat pasal 26 dan 27. Kita fokuskan pada Imamat 26 ayat 13. Saya baca untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Saudaraku, dalam sebuah perjanjian, komitmen kedua belah pihak terhadap perjanjian tersebut adalah sangat penting. Tanpa komitmen, perjanjian itu menjadi kosong. Allah telah berinisiatif membuat perjanjian dengan manusia. Komitmen Allah pada janjinya tentu tak perlu diragukan lagi. Komitmen ketaatan manusia itulah yang perlu ditumbuhkan tiap waktu. Allah selalu setia kepada janjinya. Manusia belum tentu setia. Saudara, Allah tidak hanya melepaskan umatnya dalam perbudakan di tanah Mesir, Imamat 26 ayat 13, tetapi juga membuat perjanjian dengan mereka. Umat Israel kini telah berganti tuan dari kekejaman bangsa Mesir kepada Allah yang penuh kasih dan rahmat. Di dalam perjanjian itu, umat Israel dipanggil untuk taat kepada Allah. Ketaatan dimulai dari hal sederhana, yaitu larangan membuat patung atau tugu untuk disembah. Imamat 26 ayat 1. Ketaatan yang lebih dalam melalui perayaan Sabat. Imamat 26 ayat 2. Pada perayaan itu umat Israel diajak untuk berfokus kepada Allah. Saudara, Allah berkenan kepada ketaatan. Allah berjanji akan memberikan berkat bagi mereka yang taat. Berkat yang dijanjikan Allah dalam nas ini begitu banyak dan besar. Antara lain, musim yang baik untuk menanam. Ayat yang keempat, berdiam dalam negeri yang penuh damai sejahtera. Di ayat yang keenam, lenyapnya binatang buas, mengganggu ternak dan manusia dan memberikan keturunan yang banyak. Itu di ayat yang ke-9. Dengan janji itu, umat Israel tidak lantas diam saja. Mereka yang menerima janji berkat Allah harus tetap bekerja keras. Mereka harus mengerjakan ladang, menanam, dan mengirik. Lewat kerja keras, berkat Allah dinyatakan. Ketaatan kepada Allah adalah kunci berkat bagi orang kudus yang mau menyambut perjanjian antara Allah dan manusia. Dalam perjanjian itu, Allah menyatakan akan memberikan berkat kepada manusia. Manusia meresponnya melalui ketaatan yang dinyatakan melalui kerja keras. Saudara, hidup yang diberkati adalah janji Allah bagi orang yang hidup kudus, dan berkat itu adalah pasti. Sebab janji Allah adalah ya dan amin. Bukan hanya pada kitab Imamat pasal 26 menyinggung tentang berkat, tetapi juga pada kitab Mazmur pasal 67 ayat 2 kita akan belajar ada 3 berkat Allah bagi orang yang hidup kudus.
Kudus, yaitu yang pertama, Allah mengasihi kita. Seperti dalam Efesus 3 ayat 18, Rasul Paulus menyatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Hal ini mengingatkan kita akan kasih Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Ya, ini kasih Allah yang tidak pernah berubah sedikit pun terhadap kita. Kasih Allah yang sempurna melalui pengorbanan Kristus atas kayu salib untuk menebus dan mengampuni segala dosa-dosa kita, dan kasih Allah yang menerima kita apa adanya tanpa syarat. Yang kedua, Allah memberkati kita. Berkat Allah berbicara tentang kehadiran Allah yang memberikan rasa tenang dan aman bagi semua orang percaya di tengah-tengah dunia yang bergejolak, dan bentuk pemeliharaannya dalam kehidupan setiap orang percaya dengan mencukupkan segala kebutuhan hidup kita setiap hari, serta firman yang selalu memimpin dan menuntun kehidupan kita. Kita ingat Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Poin yang ketiga, Allah menyinari kita dengan wajahnya. Menyinari kita dengan wajahnya memiliki pengertian bahwa Allah berkenan menyertai dan memperhatikan setiap detil kehidupan orang percaya. Ingat janji Kristus pada Matius 28 ayat 20b mengatakan begini, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita juga bisa baca di Lukas 12 ayat 2 dan ayat yang ke-7. Tidak ada seorang pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Sebagai orang percaya, sepatutnya kita bersyukur memiliki Allah yang hidup, yang senantiasa mengasihi, hadir, memelihara, menyertai dan memperhatikan kehidupan setiap kita. Dan ingat selalu bahwa di segala keadaan Allah sanggup memberkati dan mencukupkan segala yang kita perlukan. Berkat-Nya selalu tersedia bagi kita kapanpun. Amin. Kita ingat kitab Ratapan 3 ayat 22 dan 23 mengatakan begini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Refleksi, menjadi orang yang belajar hidup kudus pada masa kini seringkali dianggap kuno dan bodoh. Namun, hidup kudus adalah hal yang Allah kehendaki. Dengan hidup kudus, kita siap menerima berkat Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Tuntun kami terus menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu dengan hidup kudus, menghidupi firman, berjalan dalam terang firman, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa untuk kegiatan sepanjang hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bersama Engkau kami mampu melakukan perkara-perkara yang besar, dan bersama-Mu kami cakap menanggung segala sesuatu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.